pakai istilah tasawuf itu wali mastur, wali yang tersembunyi. Beliau ini punya kontribusi besar di dalam diskusi-diskusi mengenai rekontekstualisasi kitab kuning. Beliaulah yang diberikan tugas oleh Gus Dur untuk menyelenggarakan halakoh-halakoh itu. Halakoh rekontekstualisasi kitab kuning ini ketika itu diadakan di berbagai pondok pesantren di seluruh Jawa. Salah satu kiai yang terlibat aktif di dalam halakoh ini adalah ada dua di antara sekian kiai-kiai yang lain. Yang pertama adalah Kiai Haji Sahal Mahfuz atau Muhammad Ahmad Sahal Mahfuz almarhum yang pernah menjabat sebagai Rois Am PBNU. Yang kedua adalah Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri yang kebetulan adalah mertua saya sendiri. Kiai Sahal dan Gus Mus itu adalah dua kiai yang terlibat aktif di dalam halakoh-halakoh kitab kuning ini. Selain beberapa kiai yang lain seperti Kiai Mustoleh Badawi dari Cilacap, kemudian ada kiai-kiai yang lain pada tahun 80-an ini. Nah, halakoh ini, halakoh kitab kuning ini mempunyai dampak yang luar biasa. Halakoh ini kemudian berhasil mendorong para kiai-kiai untuk membaca kembali kitab kuning dengan cara pandang yang baru. Halakoh ini diadakan selama beberapa serial dan hasilnya yang sangat historis dan monumental adalah munculnya perumusan baru metode istimbat di dalam lingkungan Nahdlatul Ulama yang dirumuskan di dalam Munas Lampung tahun 1992. Munas Lampung itu munas yang bersejarah. Itu adalah peristiwa penting untuk para kiai, terutama kiai-kiai yang aktif di dalam bahthul masail. Kiai-kiai yang suka cari masalah, itu namanya bahthul masail. Keputusan Munas Lampung ini, para kiai, para ibu nyai dan para ning, ini adalah keputusan yang monumental sekali. Karena melalui Munas Lampung ini diputuskan bahwa corak bermadhab di dalam lingkungan Nahdlatul Ulama berubah secara signifikan dari bermadhab secara qauli menjadi bermadhab secara madhabi. Sekali lagi saya katakan ini adalah keputusan yang penting. Nahdlatul Ulama berpegang kepada madhab 4, terutama madhab Syafi'i, tetapi bermadhab yang tidak saja secara qauli, tetapi juga bermadhab. Salah satu konsideran penting di dalam perumusan keputusan Munas Lampung ini adalah ketika saya baca konsiderannya. Konsiderannya adalah bahwa ketika itu ada keluhan. Saya ini hanya menceritakan kembali peristiwa-peristiwa yang disaksikan oleh para pelaku sejarah yang sebagian ada di sini. Salah satunya adalah Ki Masdar Farid Masudi ini. Di dalam konsideran keputusan Munas Lampung itu dikatakan para romo kiai, menarik sekali. Konsiderannya adalah pada saat itu ada keluhan. Setiap bahthul masail itu seringkali berujung kepada mauquf, tawakuf, ya. Tidak berhasil merumuskan keputusan di dalam bahthul masail. Itu konsideran pentingnya. Dan dikatakan dalam konsideran itu adalah kalau kiai-kiai tidak berhasil menjawab masalah, ini berbahaya. Kalau kiai-kiai tidak berhasil menghasilkan keputusan hukum di dalam bahthul masail, ini berbahaya. Bahkan di situ dikatakan ini sama dengan lari dari masalah. Karena itu harus dicarikan terobosannya.
Nah, kenapa ketika itu terjadi banyak mauquf atau tawakuf, tidak berhasil dihasilkan keputusan di dalam bahthul masail itu? Karena banyak para kiai yang tidak berani melakukan terobosan di dalam memutuskan hukum. Saking tawaduknya para kiai, tidak berani merumuskan hukum-hukum baru untuk menjawab masalah-masalah baru. Itulah latar belakang dari dirumuskannya keputusan Munas Lampung tahun 92. Keputusan itu kemudian mencoba menggeser pola bermadhab di dalam NU dari bermadhab secara qauli menjadi bermadhab secara manhaji. Tahun 92 muncul keputusan seperti ini. Keputusan ini, para romo kiai dan ibu nyai, ini keputusan yang tidak mungkin terjadi kalau tidak didahului oleh sebuah muqaddimah. Muqaddimah itu adalah halakoh-halakoh kitab kuning yang diselenggarakan sebelum itu. Jadi saya ingin mengatakan bahwa halakoh ini adalah punya kontribusi penting di dalam sejarah Nahdlatul Ulama. Halakoh-halakoh ini kemudian mengalami fase vakum beberapa tahun. Sejak berakhirnya kepemimpinan Gus Dur, kegiatan-kegiatan halakoh ini agak jarang diadakan. Kemudian di era Gus Yahya, Kiai Yahya Khalil Stakuf ketika menjadi ketua PBNU, kegiatan halakoh ini dibangkitkan kembali dari kuburnya. Sejak Gus Yahya menjadi ketua umum, kegiatan halakoh ini dihadirkan kembali. Tahun lalu PBNU menggagas dan menyelenggarakan halakoh secara massal seperti khitanan. Karena tahun lalu itu diadakan 250 halakoh di seluruh Indonesia. Halakoh ini diadakan sebagai kelanjutan dari halakoh yang diadakan di era Gus Dur dulu. Jadi sekarang ini halakoh sudah kembali hadir di mana-mana. Acara-acara yang diselenggarakan oleh cabang-cabang NU, wilayah sekarang ini sudah banyak yang judulnya adalah halakoh, walaupun sebetulnya isinya ya diskusi biasa. Tapi judulnya adalah halakoh sekarang ini. Nah, hari ini Kiai Khodri Arif dan kawan-kawan di RMI mencoba untuk mengadakan halakoh nasional untuk membahas tentang tema-tema yang sekarang menjadi temanya PBNU. Temanya PBNU sekarang ini kalau mau diikhtisarkan, mau diringkaskan, itu memang temanya adalah seperti tertera dalam bagian pertama judul halakoh ini. Membangun peradaban baru. Inilah tema PBNU di era Gus Yahya. Para romo kiai dan ibu nyai yang saya hormati, penyelenggaraan halakoh ini di pesantren Sunan Derajat menurut saya adalah tindakan yang sangat tepat sekali. Kalau memakai bahasanya santri-santri pondok pesantren yang belajar ilmu balaghah, ini disebut dengan mutabaqatul hal atau munasabah. Ini sesuai dengan keadaan. Sebab pondok pesantren Sunan Derajat tadi ketika di ruang tamunya kita ketemu dengan Kiai Ghafur cerita bahwa di antara seluruh warisan Wali Songo yang masih tersisa hingga sekarang ini, dari dulu sampai sekarang, itu adalah pesantren Sunan Derajat. Jadi ini pesantren yang luar biasa. Saya tidak tahu Mas Hodri mimpi apa kok menyelenggarakan halakoh ini di Pondok Sunan Derajat. Tetapi ini sudah tepat sekali. Karena
Gagasan membangun peradaban baru yang dimunculkan oleh PBNU sekarang ini, oleh Gus Yahya sekarang ini, itu fondasinya dua. Fondasinya dua. Yang pertama adalah fondasinya membangun peradaban baru tidak bisa kalau tidak bertumpu kepada tradisi kita yang ada. Kalau tidak melanjutkan tradisi kita yang sudah ada di dalam lingkungan masyarakat Nahdliyin.